Ya, ketemu lagi di channelnya Yasasi Garage bareng saya Frankie Mori. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang Yamaha Motor X yang kebetulan sudah saya pakai. Saya tes, saya coba ini ya untuk berkendaranya, menikmati apa itu motor gaya cafe racer yang ada di EKS yang kebetulan saya build di tahun kemarin. Jadi kita sedikit bicara tentang apa itu Yamaha EKS. Jadi Yamaha EKS ini adalah motor Yamaha XS 650cc lansiran, dikeluarin oleh pabrikan Jepang tuh di kisaran di tahun 70 sampai 84. Jadi di situ nanti ada XS1, XS2 dan XS spesial. Nah, kebetulan yang saya build dan saya pakai ini adalah XS spesial. XS yang lansiran rata-rata di atas tahun 79 sampai 84-an. Dan tahun 77 78 juga versinya emang udah ada yang spesial juga. Cuman kadang-kadang beberapa Yamaha X ini kan ada yang emang untuk Asia market, yang emang wilayah Jepang dan sekitarnya, ada juga yang kelas Eropa dan market Eropa dan Amerika, sorry. Nah, beberapa X ini dia modelnya sedikit beda-beda, mulai kayak dari striping di tankinya, velgnya, dan stangnya biasanya. Sisanya sih biasanya nggak jauh beda. Nah, Yamaha XS 6,5 ini adalah motor yang terbilang legendaris. Kenapa dibilang legendaris? Karena debutnya motor ini di dunia ini berbarengan dengan era seperti balapan flat track, track oval yang waktu itu di Amerika emang di era tahun 70-an ini ya happening banget karena di beberapa pabrikan di dunia ini adalah mereka perang image atau perang perang apa ya perang teknologi. Jadi Amerika dengan pabrikan Harley Davidson, terus ada Indian, mereka membuat ajang balapan itu rata-rata cc-nya pada waktu itu kalau nggak salah di 800. Jadi dari mulai 6,5 750-an, sorry, bukan 800, 750-an. Nah, di kapasitas saya itu Yamaha X boleh masuk di kelas free for all tersebut. Jadi di cc 6,5 sampai 7,5 kalau nggak salah. Nah, beberapa lansiran Amerika kebanyakan cc-nya di 7,5. Ada XR 77,5 dan dulu serinya sebenarnya di brandingnya oleh AMF. Beberapa hari tua mungkin eh, beberapa orang-orang tahu lah. Jadi seri-seri yang tua di seri karena Amerika Harley Davidson sendiri beda dengan lansiran Jepang. Jadi Harley Davidson Amerika itu dia membuat motor itu sebenarnya, ambil contoh pada zamannya adalah Sportster Ironhead. Yang dipasarkan itu adalah marketnya 1000 cc. Tapi yang untuk race karena harus memenuhi regulasi, jadi mereka pangkas jadi 750 cc. Dan seri XR dan atau Ironhead yang AMF ini dulu ini beda. Jadi mereka ini motor yang bukan dikeluarkan untuk harian atau market jualan mereka. Jadi cc-nya lebih gede, 1000, sedangkan untuk yang race 7,5 karena terpotong oleh regulasi. Jadi harus memenuhi syarat regulasi. Jadi pabrikan Harley Davidson dan Indian rata-rata mereka memangkas cc-nya di 7,5. Dan pabrikan Eropa di situ ada dihuni kayak Norton Commando pada zamannya kan itu legend juga, happening juga. Dia cc-nya udah di 750 dan 770 waktu itu. Cuman nggak tahu regulasinya. Saya juga kurang tahu persis, tapi dia masuknya di 750 cc. Nah, di market Jepang ini sangat unik banget karena teknologi Jepang pada zamannya sampai detik ini udah diakuin ya. Jadi ada pabrikan Yamaha XS 650, ada juga Yamaha Meguro juga dengan cc-nya yang kapasitasnya nggak jauh beda. Di situ ajang balap ini adalah sebagai ajang adu teknologi pada zamannya. Jadi bukan ajang adu pembalap si ridernya sendiri, tidak. Dia ajang adu teknologi untuk memenuhi pasar market penjualan di cc tersebut. Jadi ada brand Amerika, Eropa, dan Jepang. Nah, salah satunya Yamaha X ini adalah salah satu motor yang fenomenal pada zamannya, pada zaman flat track ini karena eh,
dia mengusung teknologi canggih dibandingin kompetitor lainnya. Dan Yamaha X ini terbilang akselerasinya sangat brutal ya. Dia kan responsibel banget dan sampai detik ini pun Yamaha X ini sudah sangat diakui di penjuru dunia pastinya. Dan Yamaha X ini masuk kategori legend dan durability-nya bagus banget, market penjualannya bagus, terus karena ya gitu Yamaha X dan marketnya Jepang ini dia yang diturunkan untuk ajang balap dan dia untuk market jualan ini cc-nya tidak dirubah. Jadi yang saya akui keren ini di Jepang itu begitu. Jadi dia menciptakan satu teknologi untuk dipakai balap dan teknologi itu dia aplikasikan juga untuk market jualan mereka. Walaupun emang di dunia balap ada menggunakan beberapa part racing pada zamannya. Cuman si CC ini dan karakter motornya bentukannya sama. Sedangkan Harley Davidson kalau kita tarik ke belakang ulur dengan teknologinya yang dia buat untuk balapan itu udah beda. Jadi dengan V-engine-nya karburator dia ke belakang, knalpot semua depannya 2, sedangkan Maria untuk jualan, karburatornya 2 ke belakang, knalpotnya 2 juga, dan bedanya untuk market jualan kan karburatornya 1, terus cc-nya 1000, sedangkan untuk race dia udah mencolok banget nih, bentuknya beda, sedangkan yang Mike X enggak. Pada zamannya balapan banyak saya gali-gali adalah karburator dia nggak pakai racing, dia karburator masih menggunakan bawaannya Mikoni yang pakai vakum dan itu udah dibilang apa ya, mereka menciptakan teknologi itu mereka untuk di ajang balap dan promosi market jualannya mereka. Jadi mereka tidak hanya sekedar menciptakan satu brand ini hanya untuk sebagai bentuk gambaran motornya saja, tapi engine-nya beda, tidak. Jadi Jepang ini emang keren. Jadi Jepang ini emang teknologinya udah nggak dipungkirin lagi lah dari zaman dulu sampai detik ini. Dan Yamaha X ini kan kalau kita bicara tentang sekarang harganya sudah menurut saya udah sama dengan Harley Davidson. Jadi udah selangit ya. Jadi dulu kita tarik ke belakang aja di eranya saya pertama nge-build atau ngebangun Yamaha Garrett ini 2006, 2007, Yamaha X itu harganya di bawah 20 juta, kadang-kadang ada yang 10 juta, 12 juta. Kalau kita temui sekarang, itu harga segitu, sorry, dulu itu original dan nggak laku. Orang lebih memilih punya Harley Davidson, ngapain punya Yamaha X gitu. Apalagi yang Kawasaki Meguro. Jadi motor itu dipandang sebelah mata karena mungkin orang lupa cerita CES pada zamannya dulu. Ya mungkin karena zaman dulu kan eranya belum era digital secanggih ini ya. Jadi informasi itu kan masuknya telat. Jadi wajar Yamaha X mungkin dipandang sebelah mata banget pada zamannya. Itu tahun 2006, 2007 awal-awal saya bikin bengkel itu harganya dia, nggak ada harganya dan siapa juga yang mau beli motor tersebut gitu. Dan takutnya spare partnya susah. Padahal ya bicara tentang spare part, Harley Davidson juga sama aja susah. Dan ternyata makin lama ya sekarang aja, jangan sekarang ya 5 tahun ke belakang aja mungkin di era tahun 2017, 18 Yamaha X itu harganya yang originalan, bener-bener looknya original, rapih dan kondisinya emang betul original, nggak hanya restorasi apa-apa, itu harganya udah di atas 100 juta. Dan sekarang sudah banyak yang ngejual di atas 150 juta, 170 juta. Itu X yang bener-bener looknya original dan sudah direstorasi sedemikian rupa dan rapih gitu. Makanya harganya ngeri. Tapi menurut saya karena saya salah satu orang yang sampai detik ini saya punya Yamaha X. Jadi saya akuin Yamaha X itu keren. Durability-nya bagus, teknologinya juga walaupun nggak canggih tapi keren. Jadi pada zamannya tahun segitu ya menurut saya keren karena apa ya? Power yang dihasilinnya gede. Walaupun saya secara kurang detail berapa horsepower-nya, berapa apa-apanya kurang detail, yang pasti saya hanya paham betul hanya cc-nya, terus beberapa tahun yang lansir itu ada X1, X2 dan spesial. Nah, spesial ini adalah penyempurnaan dari X1 dan X2. Rata-rata kalau spesial sudah bawaan pabriknya sama insinyur dibuat dengan teknologi ignition-nya atau pengapiannya adalah menggunakan CDI. Jadi sudah canggih, tidak seperti X1 dan 2 yang masih bawaan pabriknya platina karena proses menurut saya proses di tahun pembuatan dan
proses teknologi tahap demi tahap. Jadi EKS spesial ini sudah menurut saya penyempurnaan dari EKS 1 dan 2. Dan kebetulan di Yasasi ini waktu itu saya dapat project yang EKS. Sebenarnya EKS ini datang ke Yasasi ini punya orang ini lama ya. Kira-kira di tahun 2018 apa 2017. Wow, lama bertahun-tahun. Iya betul, emang lama banget ini motor lama banget. Karena kenapa lama? Jadi saya ceritakan sekarang. Motor pemilik ini waktu itu datang dengan kondisi yang semuanya bukan original, bikinan lah, frame, semuanya baju-bajunya juga bukan semua, dengan kondisinya yang menurut saya ya kurang enak, kurang bagus. Maaf, sorry to say. Jadi datang ke Yasasi, saya bilang ke yang punyanya, saya nggak butuh bajunya semuanya nih. Saya hanya rolling chassis. Saya keluarkan engine top yang nantinya konsepnya sambil berjalan waktu itu. Jadi yang punya juga kebetulan santai banget sih, karena emang santainya tuh dalam artian gini, dia ini punya basicnya, dia ini bukan entusias motorcycle juga, bukan penikmat motor juga enggak. Dia hanya sekedar punya uang, gue suka motor begini gitu lah. Jadi motor begini dia juga nggak paham sebenarnya. Jadi unik juga dapat customer seperti itu. Jadi apapun yang saya kerjakan dia juga sebenarnya nggak paham, dan urusan waktu bodo amat. Dan mau cepet mau lama nggak jadi masalah, terserah mau berapa tahun juga nggak apa-apa. Karena ya dia juga nggak lihai pakai motor katanya, jadi kan lucu juga. Dan ya Mike S ini kebetulan saya sodorin awalnya konsepnya dari dia pertama datang, terus saya juga nggak ada kabar juga. 1 bulan kemudian saya kabarin, nih ada konsep nih beberapa gini. Dia jawabnya nggak paham ya, katanya bagusnya gimana terserah. Jadi akhirnya ya udah, saya punya pemikiran emang dari awal bahwa saya ingin bikin konsep cafe racer, karena jujur yang punya juga awalnya mau cafe racer mau apa, oke terserah deh, yang penting agak enak aja nih buat dilihatnya, dipakainya apa dilihatnya. Nggak perlu dipakai, yang penting dilihat enak buat pajangan toko, karena beliau ini beberapa punya tempat di Bandung, apa ya, tempat-tempat bisnisnya dia banyak banget di Bandung ini. Jadi mungkin untuk pajangan lah. Jadi dia hanya penikmat visual. Jadi dia bukan penikmat langsung dia ride. Jadi apa ya? Jadi saya ambil kesimpulan bahwa saya harus bikin satu roh yang enak banget, kuat banget, yaitu dasarnya adalah harus menggunakan frame original, genuine. Terus saya konsul juga ke beliau sebagai pemilik. Oke, nggak jadi masalah katanya. Cuman saya bilang kalau frame genuine pasti mahal, dan proses untuk mencarinya susah banget. Jadi nggak semudah untuk mencari frame untuk membuat frame yang targetnya sekian lama bisa gitu, kali kan mencari. Dan waktu itu mencari frame genuine EKS tuh PR banget ya, susah ya. Kalau nyari engine gampang, nyari engine kasar kata 1 hari dapat. Kalau nyari frame itu susah, karena waktu itu yang ngejual juga susah, yang nggak tahu ya. Intinya gini, rezeki-rezekian lah. Kalau nyari engine sih saya jamin 1 hari dapat, karena ya selagi punya uang pasti dapat kalau nyari engine. Kalau saya ngomongnya maksudnya salah, tapi menurut saya, pengalaman saya sampai detik ini begitu. Punya uang mau cari mesin EKS 1 hari pun dapat. Tapi kalau untuk mencari sasis frame dengan ini engine-nya spesial loh. Saya mau cari lagi spesial, itu kan harus match. Itu susah. Jadi punya duit juga belum tentu dapat. Jadi ya butuh proses. Cuman saya terangkan kepada si pemilik bahwa ini akan butuh proses. Ya nggak jadi masalah katanya. Yang penting lu mengerjakan dengan kesenangan lu, hatinya lu, enaknya lu. Jadi ini pemilik motornya keren banget, jadi enak banget, apapun sesuai dengan taste-nya saya dan taste-nya dia. Dan salah satu customer yang emang punya cita rasa tinggi juga beliau ini. Jadi berjalannya waktu sampai 1 tahun lebih saya nggak dapat frame, karena frame adanya EKS 1, EKS 2. Nyari sana sini lama banget. Nyari frame untuk Harley Davidson agak gampang ya. Ini agak lama. Sampai lupa tuh ada PR untuk membuat motor, karena emang saya dari awal konsepnya pengen dapat dulu frame-nya dulu nih, nanti sisanya gampang nyusul sambil bertahap gitu. Di tahun 2018 terakhir, lama banget nih.
udah hampir 2 tahun nggak dapat aja, ya udah saya sambil nyicil aja deh. Mulai dari berjalan dengan kaki-kaki, dari mulai hub, kebetulan hub depannya saya waktu itu pakai CBX 7,5. Itu mungkin ada yang udah tahu namanya inboard. Jadi biar sedikit unik karena pada waktu tahun dulu ya 2015, 16, 17 tuh inboard tuh masih jarang orang aplikasi, dan kadang beberapa orang tuh masih aneh, oh ini tromol apa disc brake atau cakram gitu bahasanya. Saya bilang disc brake di mana? Di dalam. Aplikasinya udah kayak mobil gitu. Inboard namanya juga. Jadi posisi pengereman cakram yang ada di dalam namanya inboard. Itu teknologi Jepang yang udah jadul banget sebenarnya, era tahun 70-an loh. Jadi Jepang membuat teknologi seperti itu udah lama banget, dan Eropa juga Italia itu, Spanyol itu bikin apa? Teknologi begitu di drum brake mereka kayak Borani begitu udah dari dulu sebenarnya, dari zaman-zaman dulu. Cuman barang-barang begituan akhirnya kan makin kesini makin langka, dan jadi ya emang culture-nya begitu sih dalam pembuatan motor itu adalah ya dulu pas nanti diangkat lagi, diulang lagi. Sama juga kayak beberapa fashion juga begitu. Jadi dan saya pengen cari yang agak sedikit unik gitu. Bukan unik sih, maksudnya ya jarang olah aplikasi karena emang budgetnya tinggi juga untuk mendapatkan pelek inboard. Itu prosesnya nggak semudah kayak orang mau pakai hub apa murah gitu, nggak. Saya pengen cari yang sedikit mahal aja biar agar enggak pasaran, maksud saya gitu. Jadi saya aplikasiin di roda depan, kebetulan saya pakai velg juga yang bagus. Bannya yang XS yang saya pakai ini, yang saya konsep ini adalah menggunakan ban Superbike 600 cc, dan itu adalah real bannya buat race, buat balap. Jadi copotannya punya Dunlop Sport Max. Jadi dia untuk kategori race 600 cc Superbike. Jadi kenapa juga saya ngambil itu karena ya saya pengen cari yang mahal aja. Dalam artian mahal itu karena emang si pembeli juga support banget untuk masalah biaya, dan saya pengen aplikasiin itu biar ya nggak mainstream aja, nggak pasaran. Saya caplok ban apa ya nanti orang juga bisa gitu. Nah, ambil ini kan proses karena saya untuk mendapatkan itu juga kebetulan sebenarnya kalau ban sih nggak ini ya, nggak sengaja karena temen dari beberapa ini yang main-main begitu balap nawarin, ada stok ban nih lebih nih gini-gini, ya udah diangkut. Tapi seri pembuatannya tahun kemarin bisa oke lah, nggak jadi masalah, yang penting ban jarang saya bilang. Jarang, yang maksudnya jarang tuh nggak dijual, bahkan hanya untuk stok tim balap aja. Ya udah saya ambil, saya aplikasiin. Kalau hub belakang ya masih tetap menggunakan XS 6,5. Itu prosesnya sama, lama nyari untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Akhirnya di lambat laun di 2018 akhir menjelang 2019-an lah kalau nggak salah, 2019 awal kalau nggak salah ya, apa 18 akhir ya. Saya kebetulan ketemu jodohnya tuh, Frame tuh, ada yang nawarin tuh. Sebenarnya bukan nawarin sih, awalnya nggak sengaja main ke tempat temen yang emang dia juga konsen membuat motor juga kayak saya, dan di situ saya lihat ada beberapa engine XS dan frame yang terlepas-lepas gitu. Saya bilang ini dijual nggak? Dia bilang jangan deh katanya, orang ada engine-nya. Saya bilang saya butuh frame-nya doang. Wih gila katanya, jual aja satu motor. Jangan, saya bilang saya nggak butuh semuanya. Jadi proses di situ awal ngisengnya begitu. Abis setelah ngiseng itu kan sebenarnya secara otak nakal ini bahasa Sundanya bilang dikelek-kelek terus, jadi digoda terus nih tiap minggu, hayulah lepaslah, hayulah lepaslah, jangan. Dan itu nggak mempan akhirnya, dan berjalan lama loh, 6 bulan kemudian dia baru inget mungkin BU butuh duit. Dia langsung kontak, dia langsung dulu nawar aja nih sampai bosen ya, mau saya lepas nih tapi harganya sekian. Waduh, harganya tinggi banget ya, tinggi. Saya nembus frame Yamaha XS 6,5 itu dengan swing arm, dengan kondisi apa ya, maksudnya step nggak ada, nggak lengkap. Itu hampir nggak dapat dari satu orang, sorry, di 2 orang, cuma saya totalin aja lah ya, nebus 35 juta. Jadi frame, swing arm, engine mounting saya punya, terus standar tengah, beberapa bearingnya masih dapat, dan frame-nya itu kondisinya sempurna menurut saya karena dia belum di repaint dan masih mulus banget karena ada stiker. Kalau di spesial itu ada stiker Yamaha warningnya loh di komstir depan, itu lucu, unik. Dan sampai sekarang walaupun saya repaint nggak saya lepas. Itu buat identitas bahwa frame ini emang lansiran XS terakhir 84, jadi tahun 83 84. Jadi keren banget, dan itu
Saya juga jalan-jalan nggak sengaja, kalau emang istilahnya gini, kalau udah jodoh emang nggak kemana itu betul. Jadi emang proses jodoh itu kan apa, nggak sengaja ya, dan bisa cepat bisa lambat kan balik lagi ke apa ya, si prosesnya itu sendiri. Makanya setelah itu saya nebus 35, ya udahlah emang, kalau karena di tahun segitu kalau kita beli apa unitnya juga yang saya tadi bilang itu udah di atas 100 juta, jadi ya udah worth it aja deh, dan akhirnya saya dapat lah. Nah, dapat di situ saya udah mulai semangat nih untuk mengerjakan proses selanjutnya, yaitu pembuatan konsep secara matangnya si cafe racer tersebut. Nah, progres awal adalah saya bikin model cafe racer itu adalah model unibody. Jadi unibody, barangkali teman-teman nggak tahu apa itu unibody. Jadi unibody itu adalah bodi kesatuan dari mulai fairing depan, dari mulai tangki sampai buritan butut tawon itu nyatu dia. Jadi kalau diangkat, lepas semua, pasang juga nempel semua, jadi satu kesatuan. Nah, saya konsepnya dari awal ini adalah pembuatannya menggunakan fiberglass. Kebetulan waktu itu apa ya? Saya punya karyawan yang bagian painting, dia ini proper di bidang fiberglass, dan dia punya tim di belakangnya teman-temannya di bidang fiberglass. Awalnya bicara tentang proper, jadi emang dia berpresentasi bahwa gue nih sering membuat ini ya udahlah, oke lah, kita buat nih projectnya nih cafe racer. Saya juga laporan juga ke owner bahwa nih konsepnya akan jadi seperti ini, menarik nggak? Menarik katanya. Jadi kebetulan didukung juga oleh si owner. Jadi konsepnya kebetulan diaminin, jadi akhirnya kan makin semangat nih. Ya udah, ya saya bilang saya harus membuat dulu dari nol. Dan saya buat beberapa bulan kemudian saya buat finish lah pembuatan molding itu dalam waktu kurang lebih 1 mingguan. Saya buat udah sempurna, udah bagus, dan menurut saya udah perfect ya, karena emang terus saya ukur, masukin dengan resiko angkat apa, tetek bengeknya, dengan berat tangkinya, dengan ada isi bensinnya apa-apa ya. Mungkin kalau untuk diangkat banget sih kondisinya nggak perlu penuh banget, dikosongin. Cuman dengan dimensi untuk ngikutin frame genuine-nya EKS, lebar dimensinya apanya udah enak lah. Saya sudah mendekati cermat. Dan saat proses pengerjaannya, saya juga banyak roadshow juga, masih tetap keluar kota dan keluar pulau, bahkan sering banget. Jadi ya udah saya serahin aja, karena saya serahinnya ke emang ahlinya untuk fiberglass. Karena kalau pembuatan fiberglass jujur saya nggak bisa. Untuk nge-fiber dikit-dikit mah saya bisa, coba untuk membuat bentuk saya tidak bisa, saya bukan ahlinya. Jadi saya kasihin ke orang. Dan dalam pembuatan ini saya juga pertama setiap dari pulang keluar kota saya lihat, oh iya hasilnya bentuknya oke, dilihat oke. Dan saya percaya aja, kan saya nggak beda kayak lagi pengejar motor lain. Yang motor lain kan langsung turun. Kalau ini kan ya udah sama ahlinya nanti aja ngeceknya, cross checknya setelah beres. Setelah dipegang dalam proses begitu lama juga, prosesnya lama. Mereka tuh bikin cetak. Jadi cetakannya double 2 kali, dari cetakan dari styrofoam mereka cetak apa, dan prosesnya itu hampir makan 2 bulan lah. Lama banget, sampai 2 bulan, dan bertele-tele katanya karena emang sistem ribet, karena harus bikin pengkokoh penguat, karena beda dengan bikin piece one piece. Kalau kita bikin tangki doang, bikin buritan doang, bikin depan doang, itu lebih mudah katanya. Kalau bikin satu one piece ini emang bikin pengokoh di dalamnya, jadi jangan sampai retak. Jadi di waktu itu disulam dengan menggunakan plat dulu, ada platnya, agar antara si tangki, si buritan depan dan belakang ini nggak crack. Karena rentan crack ya, kalau fiberglass beda seratnya dengan karbon komposit yang lebih kuat. Jadi mungkin takut crack versinya dia. Kalau versinya kan jujur nggak begitu paham juga kekuatan si fiberglass tersebut. Jadi dia buat dia apa, dan pembuatan rangkainya juga sebenarnya saya sendiri ngerjain, karena dianya juga nggak ngerti plat, nggak ngerti pengelasan, welding, ketik bengek. Jadi saya buatin sesuai dengan anjuran permintaan dia juga. Setelah udah jadi, saya tinggal 2 bulan, projectnya kelar, salaman, oke, deal, fix, lunas semuanya pembuatan. Udah gitu lanjut ke proses finishing, di mana pembuatan kayak windshield, dan untuk air scope atau lubang angin, penempatan tutup tangki, keran bensin apa, yaitu prosesnya saya dan tim saya yang ngerjain, bukan itu lagi, udah lepas tangan. Terus kalau di track,
kita kali center, garis lurus apa, semuanya ngaco. Udah mulai terlihat nih, wih kok ngaco ya, miring, sana sini, nggak presisi kanan kiri, terus miring semuanya miring, diangkat repot, dimasukin juga nggak karuan, beratnya minta ampun. Sedangkan perhitungan awal secara cermat dia sudah meyakinkan bahwa beratnya sekian kilo. Oke, setelah ini beratnya minta ampun, wah kayak kayak wah berat banget, di atas 10 kilo mungkin, nggak tahu di atas 15 kilo. Dan emang kalau untuk ngurusi apa, urusan ngabisin fibernya berapa galonnya saya nggak paham ya. Yang penting ini awalnya dibikin kosong jadi dipadetin semua tuh setiap buritan, jadi kan konyol. Setelah dicek semuanya, wah ini nggak bener nih, terus saya kontak, tolong bisa diperbaikin, sorry bukan diperbaikin, tolong bisa datang untuk diperbaikin gimana gimananya. Dia bilang oh ya oke, bisa. Setelah dicek, saya kasih waktu, saya bilang waktu itu 1 bulan deh untuk pengerjaan revisinya, karena emang prosesnya biar cepet nih deadline-nya nih, karena banyak banyak motor yang emang waktu itu ya pengen ngerjain beres, jadi numpuk banget di sayanya, jadi biar sedikit demi sedikit beresin gitu. Nah setelah itu 1 bulan dibongkar kayak di apa, pokoknya saya karena sedikit kurang mood kalau pengerjaan yang udah dianggap dari awalnya bener apa, jadi ya udahlah, saya udah serahin aja ke mereka yang si pembuatnya gitu. Setelah mereka oprek-oprek seminggu 2 minggu, saya perhatiin agak mending. Setelah pas terakhirnya dia kita kita bawa aja ya ke workshop mereka, tapi bukan motornya, bodinya, untuk perbaikan ulang karena ini agak rumit katanya. Oke, set datang, dan mulai dari situ sebulan dihubungin susah tuh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kabur orang ya. Dan saya akhirnya ngecek ke teman saya, gimana nih, ada tuh terbengkalai tapi orangnya kabur, dia nggak mau tanggung jawab. Anjir, di situ satu momen yang gondok banget. Jadi udah ini prosesnya tahun akhirnya makanya. Jadi kalau diruntut itu dalam pembuatan molding sampai proses dia bukan jadi ya, nggak jadi jadinya, sampai berantakan, ditarik sama dia 1 tahun lebih malah, atau lebih. Kalau dihitung 13 bulan setengah, 14 bulan, itu konyol. Bom waktu di situ, dan biaya yang dikeluar tuh bukan biaya di bawah 8 juta, hampir 10 juta lebih, udah belasan juta. Itu konyol, itu nggak jadi apa-apa, itu jangan jadi apa. Mubazir, karena kalau besi, aluminium nggak jadi bisa di kilo ya, dari kalau fiberglass mau masuk tempat sampah bisa di kilo. Jadi, dan orangnya juga kabur, nggak ada etiket baiknya, ya udahlah, semoga bisa bawa aja tuh duitnya dengan baik gitu. Jadi makanya dari hal situ ya udah, saya diam dulu, ambil nafas dulu, karena emang kalau saya pribadi kan udah jujur, kalau saya sih udah emang agak pembuatan motor ini, karena saya basicnya, saya akui bahwa saya ini lebih terjun ke seniman. Pembuatan motor ini saya kerjakan ini hanya dengan mood saya, dan emang setiap customer juga saya selektif memilih customer tuh. Saya nggak sekonyong-konyong semua terima nggak. Kalau dengan orang yang karakternya saya nggak suka, saya juga jujur saya tolak. Terus dengan customer yang minta waktu buru-buru gini, saya tolak. Karena dalam hal pembuatan motor ini nggak sekedar bicara tentang uang, materi, keuntungan, tidak. Saya di sini ini membuat satu hasil karya yang bisa diapresiasi oleh si pemiliknya dan banyak orang. Jadi ini udah bicara tentang seni, makanya setiap pembuatan motor yang gagal udah pasti saya diamin dulu nih sampai benar-benar udah fresh lagi, udah mood lagi kepada motor itu, udah mood lagi sekian bulan. Udah gitu kepotong pandemi nih, pandemi nggak kesentuh juga, males juga. Saya kontak ke yang punyanya 1 tahun lebih, sorry motor kayak gini, ya udah, kata dia nggak jadi masalah, terserah dia mau dibikin apa. Akhirnya saya punya konsep lagi itu di 2000-an ya, masa-masa pandemi lah, daripada event lagi nggak ada, apa semua nggak ada, dan kemana-mana juga lagi lockdown. Di lockdown itu banyak activity yang sudah mulai diem di rumah. Nah di situ mulailah semangat lagi nih bikin konsep baru, dengan menurut saya konsep baru yang sekarang lebih simpel, lebih minimalis, karena
frame-nya jujur dipotong hanya untuk bagian belakang banget, cuman ya 25 cm lah, nggak nyampe, anggap lagi 30 cm, sampai dengan buritan yang bulatnya Yamaha EKS yang genuine itu saya potong setelah shop ikat. Kenapa saya potong? Rugi nggak juga sih, ngapain, kalau udah bicara motor kasar nggak usah bicara tentang rugi. Jadi saya potong untuk membuat desain yang saya harapkan, yaitu desainnya adalah buritan, eh, apa, ductile-nya atau buntut bebek, buntut tawon gitulah istilahnya. Ductile-nya ini adalah saya buat frame-nya menonjol. Jadi frame-nya kelihatan di luar dengan sedikit aerodinamis, bentuknya minimalis, nggak wide banget dari frame genuine aslinya, jadi hanya selebar genuine aslinya. Jadi kalau dari belakang tuh masih keren. Jadi si pantat yang pakai itu masih kelihatan. Jadi bodi lebih kecil. Kalau konsep dari awal beda. Jadi bodinya dulu gede, baru pemakai pantat tuh kecil nggak kelihatan. Nah, sekarang dibalik konsep saya. Jadi biar tampak apa ya, keren aja, lebih eksotis dari belakang dilihatnya, lebih enak, jadi lebih kokoh karena si frame-nya walaupun kecil tapi dia frame-nya berotot keluar. Nah, dari konsep itu saya berjalan dengan sempurna, baik sampai ke tangkinya. Depan juga dibuat era 80-an, 80s gitu, dengan sederhana, bawaan kayak gaya-gayanya Mike S, cuman ada lampu depan, speedometer 2, stang dibikin flat bar, terus tangki gaya-gaya cafe racer tapi dikecilin dimensinya. Terus apa lagi ya, saya pakai side cover atau side boxnya copotan genuine, Yamaha spesial, karena emang waktu itu saya juga dapat dari temen dan bentuknya juga match banget dengan konsep saya. Ya udah saya aplikasiin semuanya. Pengerjaannya juga sebenarnya nggak terlalu lama-lama banget sih, nggak, setelah si konsep yang baru ini. Dan motor ini akhirnya adalah mewakili beberapa kekesalan yang lama banget dan alhamdulillah motor ini juga diapresiasi oleh si pemiliknya. Dia seneng banget dan beberapa orang-orang kayak teman-teman juga suka banget dengan konsep begini udah lama nih hilang nih, kemudian muncul lagi gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah motor ini jadi di tahun kemarin, di 2022, dari awal tahun ya. Jadi dari awal tahun, jadi sebenarnya tahun 2021 akhir itu udah beres, alhamdulillah udah beres, udah banyak melakukan proses uji coba, tes, dan emang mesin tersebut emang awalnya parah banget, rusaknya, kendalanya banyak banget, dan alhamdulillah semuanya sudah lancar. Sempat dibawa ke gelarnya Custom Fest juga kemarin 2022. Terus saya coba jalan-jalan juga ke Bandung untuk menikmati hasil buatan sendiri lah ibaratnya, sambil gaya motor cafe racer ini kan saya udah lama banget nggak bikin cafe racer ya. Masih nyaman banget karena posisi frame-nya genuine, tempat duduknya juga tingginya, ground clearance-nya masih ground clearance-nya juga masih tetap ngikutin genuine-nya. Posisi readable-nya juga masih enak, masih nyaman, dan alhamdulillah saya sudah menikmati beberapa sudut kota Bandung dengan Yamaha X tersebut. Jadi buat kalian yang pengen tahu video sebelumnya tentang detail apa aja part motor EKS ini, saya pernah ulas, ada di channel sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat. Di sana saya lebih ngebahas tentang teknikal pembuatan motor tersebut. Nah, di video ini kebetulan saya hanya menceritakan tentang sedikit Yamaha EKS, terus sedikit benang merah dari pembuatan motor tersebut, dan ada test ride-nya karena beberapa viewer dan beberapa subscriber kemarin bilang cobain dong katanya bikin video yang ride-nya. Oke, jadi mulai sekarang saya mulai ada proses adaptasi untuk melakukan pembuatan video riding, dan ini saya persembahkan buat kalian. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like, di komen yang berkesan ya pastinya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, dadah.